Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 1? Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya Pekan ke-11. Pekan ini kita akan membahas dengan tema yang sama ya, yaitu tema hewan dan subtema hewan. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian dari hewan itu apa? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Pengertian hewan merupakan makhluk yang bernyawa yang mampu bergerak atau berpindah tempat dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak memiliki akal. Sehingga dalam hal ini hewan juga dikenal dengan berbagai istilah seperti fauna, binatang, dan satwa. Nah, ini adalah pengertian dari hewan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya pengertian hewan. Kemudian, hewan juga memiliki banyak sekali manfaatnya. Nah, teman-teman ada yang tahu manfaat dari hewan itu apa saja? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Yang pertama, hewan dapat membantu pekerjaan manusia. Kemudian sebagai bahan obat-obatan. Yang ketiga, sebagai sumber daya yang dimanfaatkan. Dan yang keempat, sebagai bahan pangan atau makanan. Kemudian, sebagai bahan kerajinan. Nah, banyak sekali ya teman-teman manfaat dari hewan. Hewan sendiri memiliki beragam jenis ya. Nah, teman-teman ada yang tahu jenis-jenis hewan itu apa saja? Ya, ada hewan darat, kemudian ada hewan air, dan kemudian ada hewan darat air. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kemudian banyak sekali hewan-hewan yang dimanfaatkan atau sebagai hewan ternak. Nah, teman-teman ada yang tahu pengertian dari hewan ternak itu apa? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Pengertian hewan ternak yaitu hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, kemudian sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu atau pekerjaan manusia ya. Nah, jadi hewan banyak sekali yang dimanfaatkan. Nah, ini hewan ternak. Nah, salah satu contohnya adalah hewan ternak yang dijadikan sebagai alat transportasi. Nah, teman-teman ada yang tahu contoh hewan yang dijadikan alat transportasi? Ya, kerbau untuk membajak sawah. Kemudian yang kedua adalah sapi untuk menarik gerobak. Nah, kita bisa lihat contohnya ya. Kemudian yang ketiga adalah kuda untuk menarik delman. Nah, ini adalah merupakan contoh hewan sebagai alat transportasi yang memudahkan pekerjaan manusia ya teman-teman ya. Nah, baik. Kemudian kita akan beranjak ke hewan unik yang dijadikan kerajinan tangan. Yang pertama adalah kulit sapi. Nah, kulit sapi bisa dijadikan sebagai gendang. Kemudian yang kedua adalah kulit kambing. Nah, ini bisa dijadikan salah satu contoh wayang ya teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah kulit domba, bisa dijadikan pakaian, jaket. Nah, ini adalah hewan unik yang dijadikan kerajinan tangan. Dan masih banyak lainnya hewan unik yang dijadikan kerajinan tangan. Nah, contoh berikutnya adalah kulit ular. Kemudian kulit buaya. Dan yang terakhir adalah kulit macan ya. Nah, banyak sekali macam-macam hewan unik yang dijadikan sebagai kerajinan tangan. Nah, ini Masya Allah ya teman-teman ya. Nah, baik, kita akan beranjak ke hewan laut di Indonesia yang terancam punah. Nah, hewan laut apa saja ya yang terancam punah di Indonesia?
Ya, kita bisa lihat salah satu contoh hewan laut yang terancam punah. Yang pertama kita bisa lihat, ada yang tahu ini hewan jenis apa? Ya, bagai cardinal birds. Nah, ini adalah nama hewan laut yang terancam punah, yaitu bagai cardinal birds. Nah, ini terdapat di Sulawesi Tengah bagian timur Kepulauan Banggai. Nah, Masya Allah ya, begitu cantik parasnya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman, tetapi terdapat ikan. Ada yang tahu ikan apa ini? Iya, yang pernah lihat pastinya tahu ya. Ini merupakan ikan terubuk. Nah, ini terdapat di perairan estuari Riau. Nah, bagi teman-teman yang pernah ke daerah Riau pasti pernah melihat ikan terubuk tersebut. Nah, Masya Allah. Kemudian berikutnya terdapat ikan apa lagi? Nah, ada yang tahu tidak ini jenis ikan apa? Iya, ini merupakan jenis ikan dugong. Nah, ini terdapat di Bali, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, hingga Papua. Nah, ini merupakan hewan laut di Indonesia yang terancam punah. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan beranjak ke jenis ikan laut yang sering dikonsumsi di masyarakat Indonesia. Nah, ini merupakan jenis ikan laut yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman ada yang tahu apa saja contoh atau jenis ikan laut yang sering dikonsumsi di masyarakat Indonesia? Iya, benar. Ada ikan tongkol, kemudian ada ikan cakalang, kemudian ada ikan tuna. Bahkan ada juga ikan teri. Nah, ini ya teman-teman ya. Pastinya teman-teman sering mengkonsumsi ikan teri, ikan kakap, ikan kembung, dan masih banyak lainnya jenis ikan laut yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia ya. Nah, ada ikan makarel, kemudian ada ikan baronang. Nah, kemudian ada ikan tenggiri. Nah, ini pastinya teman-teman yang sering ikut ibu ke pasar atau ayah ke pasar pasti pernah melihat jenis ikan tersebut ya. Nah, kemudian ada ikan belanak. Kemudian ada ikan biji nangka dan ikan nila. Nah, ini tidak hanya terdapat di pasar saja teman-teman ya, tetapi terdapat di setiap tempat di mana kita bisa membeli ikan bakar misalnya di warung makan. Nah, ini kita bisa melihat jenis ikan. Misalnya nih contoh, teman-teman ada yang ingin makan ikan bakar yaitu ikan nila. Nah, ini. Jadi ini merupakan jenis ikan laut yang sering dikonsumsi di masyarakat Indonesia. Nah, pastinya teman-teman memiliki selera atau ikan kesukaan ya. Nah, ini pasti teman-teman ada yang suka ikan belanak, ada yang suka ikan kakap, ada yang suka ikan teri. Nah, ini Masya Allah ya. Ini merupakan jenis ikan yang sering dikonsumsi di masyarakat Indonesia. Nah, baik teman-teman, kita akan beranjak ke tugas pekan 11. Pekan ini, teman-teman membuat kolase dengan tema hewan. Boleh hewan apa saja ya. Kemudian yang kedua, tuliskan 4 jenis ikan laut yang sering dikonsumsi. Kemudian, tugas ketiga adalah tuliskan 2 hewan laut di Indonesia yang terancam punah. Nah, ini adalah tugas pekan 11 ya teman-teman ya. Semangat mengerjakan.
Semoga Allah memudahkan segala aktivitas teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.